Saya selalu ngomong ke yang desainer, sering lihat-lihat, so you are bukan jadi katak dalam tempurung, gitu. Karena menurut saya itu satu hal itu adalah tidak ada originality di bawah matahari ini. Jadi you see, saya nggak ngomong copy, you see and reference it, jadi kayak back data gitu. Nah, salah satu yang menjadi itu ya kerja kerasnya, salah satu itu juga keep curious. Selamat datang di Journey Talks, podcast kolaborasi Proportio bersama Home Story di Indonesia Design Week 2025. Terima kasih kepada Home Story atas ruang inspiratif yang telah diberikan. Sekarang kita kedatangan Bapak Agus Chandra. Terima kasih. Bapak, ya. Terima kasih Pak Fernando. Banyak klien sudah mulai mengenal siapakah seorang Agus Chandra, tapi masih banyak pula yang belum terlalu detail secara jelas nih mengetahui sebetulnya startnya tuh bagaimana sih sampai sekarang? Nggak, langsung kuliah aja. Jadi tuh saya graduated-nya tuh lokal, UPH. Di UPH. UPH. Interior design, saya bukan arsitek. Jadi banyak orang berpikir saya lulusan arsitek, bukan. Saya emang interior designer dari... Tapi mengapa bisa banyak orang berpikir sebagai arsitek? Kayaknya tuh waktu saya jadi zaman-zaman dahulu itu kayaknya arsitek lebih megang namanya mungkin ya, lebih kayak I'm an architect rather than interior designer. Kayak back then 2009 interior design tuh belum disangka ya itu dekorasi rumah kan, pilih wallpaper, pilih fabric, betul kan. Jadi tuh belum ada namanya kayak interior design. Nah, tapi saya emang lulusan interior design, bukan arsitek. Tapi banyak orang suka nanya, kamu arsitek? No, I'm not. Intinya gitu. Ya itu saya dari UPH, interior design. Kemudian, saya lulus cepat atau? Saya lulus cepat kebetulan, 3,5 tahun. Cepat sekali. Gitu deh. Orangnya agak ambisius loh, enggak juga Pak. Kebetulan saya dapat program magang. Jadi waktu magang itu boleh lulus lebih cepat. Nah itu magang itu pertama kalinya saya di Metafor. Saya ketemu di Metafor. Dari magang, lulus. Cita-citanya kan ya zaman umur masih muda ya, kepikirannya pengen kerja di luar negeri gitu. That's good. Ya saya langsung agak nekat, cuman bawa portfolio, terbang ke Hong Kong. Itu agak terlalu bold move lah tanpa dipikirin. Tapi dengan ada hal yang mesti dituju. Ada, harus masuk ke firm di Hong Kong. Nah di situ saya sih nggak dapat kerjaan. Langsung pulang enggak kan? Enggak, jadi saya bertahan di sana tuh 6 bulan ya 6 bulan. Apply semua? Ya di interview udah banyak, ada satu perusahaan, mungkin saya ada satu perusahaan di interview udah 4 kali dipanggil. Cuman mungkin that's the bad timing, yang masa yang lagi Lehman Brothers itu. Lehman Brothers. Yang lagi zaman itu, yang lagi krisis semuanya, nah itu ternyata during that time pemerintah Hong Kong tidak memberikan visa. Jadi banyak perusahaan yang tidak ingin memberikan visa buat saya. Ya sudah, jadinya. Tapi secara ini mereka udah happy nih, udah dipanggil 4 kali Pak. Saya udah terbangnya udah kayak apa tuh? Panggilan keempat nih, ini udah seal deal nih kayaknya nih, udah ngomong nego. Loh kok masih sama another director lagi gitu. Nah itu udah kayak, udah di sini, ya udah akhirnya. After itu kan udah bulan ke-6, saya udah dipanggil ke-4 kali. Itu saya decided, ini udah telat 6 bulan nih. I have to catch up. Itu kayak saya email Pak James, Metafor. Jadi saya email Pak James, saya bilang saya mau balik Jakarta. Dia happy dong. Iya, jadi saya email hari Jumat, saya beli tiket Sabtu, Senin saya udah di kantor. And then back to normal life in Metafor. Ya, di Metafor belajar banyak, udah. Gitu. Jadi memang Metafor, Hadi Prana adalah sekolah-sekolah interior designer yang... Terus kemudian berarti berapa lama di Metafor? Nah, itu saya nggak hitung, saya agak lupa. Berapa 3 project? tahun, 4 tahun.
Berapa project juga saya nggak hitung sih. Tapi mostly komersial restoran kah atau Dari hotel? lebih banyak, back then itu emang metafor lebih banyak hotel, not hotel. My ex company itu lebih banyak restoran. Memang saya handling restoran banyak. Sudah saya decided keluar, nggak ngapa-ngapain dulu tuh. Kayak mungkin rehat dulu. Kayak habis itu kan kayak ekstrim, kayak di hamster wheel, rehat dulu. Nah baru saya decided ya udah coba freelance dulu gitu, baru mulai kecil-kecilan ya jadi sekarang. Tapi kan thankfully, tapi sekarang masih kecil sih Pak, masih kecil. Melanjutkan dengan mengajar tadi? Iya, saya jadi sempat ngajar juga di UPH. Kan jadi saya dipanggil, jadi beberapa teman saya tuh ada jadi dosen di sana kebetulan. Saya dipanggil untuk ngajar, oke, ya udah why not, coba. Dijadi dosen tamu sebenarnya, jadi ada awal mula. Iya, jadi emang saya bukan dosen tetap sebenarnya, dosen tamu. Jadi kayak ada satu mata kuliah untuk desain. Jadi kita sebagai guide lah untuk beberapa anak itu. Jadi misalnya dikasih project misalnya rumah tinggal, nah saya bantu bagaimana cara nge-shape mereka gitu. Jadi kayak semacam real project-ish gitu. Gitu. Apalagi dengan ilmu sangat praktikal dong ya, itu kan dibutuhkan juga tuh. Nah, mungkin sebenarnya itu bagusnya programnya karena saya dari professional world. Jadi masuk ke sana saya memberikan sesuatu yang sangat praktikal semua gitu. Jadi agak nge-shape mereka untuk berpikir secara tidak teoritis gitu. Jadi saya kasih lihat pandangan yang lain. Cukup banget sih, beberapa murid saya jadi kayak wah hebat juga ya kalian ya. Cukup bangga, dan mereka beberapa masih ingat saya. Pasti ingat karena kan dia pasti dibimbing, digembleng lah ya. Oh iya, gemblengnya agak keras ya. Enggak keras, cuman no filter aja. Enggak keras. Nah, ada beberapa yang nonton ya, ex-murid saya nonton, tahu lah cara saya ngomong gimana. Tapi kadang itu yang kita perlukan juga kan. Iya, karena itu. Secara kenyataan di lapangan memang seperti itu. Betul, di lapangan gitu. Semuanya kenanya seperti itu. Gitu loh, bukannya yang ya cuman teori begini begitu doang kan. Betul. Karena memang saya orangnya sebenarnya praktikal, jadi saya emang ya jujur aja saya nggak suka baca buku, memang nggak bisa baca buku, emang nggak suka. Jadi saya tipenya practical sih, learning by doing juga. Emang agak cowboy sih sebenarnya, agak sedikit cowboy gitu. Dari sendiri dong, dari berjuang sendiri sampai sekarang akhirnya berapa? Very small. Jadi saya pernah sampai ada di masa saya 7. Oh 7, oke. Tim 7, tapi sekarang saya reduce sampai cuma 3. Karena kepegang, karena jujur sekarang saya jadi punya, saya bisa limit klien saya. Harus dilimit, bukan harus dicari terus? Cari sih iya. Tapi kayaknya sekarang saya lebih nyaman seperti ini gitu. Karena saya pernah 7, akhirnya jadi turnover-nya kan besar. Betul. Sebulan minimal harus dapat 2 project. Saya ngelihat during that time desain saya jelek. Jelek. Maksimal. Kayaknya no lah gitu loh. Jadi saya coba ke cut. Sekarang lebih fokus. Jadi saya emang sekarang tuh saya masih saya sendiri yang as a principal ya masih dealing with the client, dealing with the design. Jadi saya lebih puas dengan outcome-nya sekarang dibandingin dulu dengan tim yang besar, karena saya udah nggak bisa nge-review satu persatu. Itu saya felt like this is not who I am lah, intinya gitu loh. Jadi kayak I'm not giving my 100% lah di proyek. Jadinya ya memang during that time, jadi saya banyak klien yang retainer saya sebelumnya pergi. So I learn gitu. Jadi kayaknya authenticity itu penting ya. Jadi kayaknya saya dilihatnya itu seperti itu. Karena emang me as a designer, saya nggak ada satu
gaya tertentu. Nggak ada gitu. Different. Saya nggak bisa kayak gaya itu. Saya berasa diri saya harus terus berkembang, terus harus keep up the trend, harus lihat apa yang trending sekarang gitu. Saya tidak ada yang kayak ya ngelihat lah, kalau portfolio saya tuh hampir semua proyek nggak ada. Iya, beda-beda. Semuanya beda-beda. Bapak minta saya minta A, saya juga bisa kerjain. Saya tuh suka nge-solve the problem sebenarnya kadang gitu. Karena saya bilang selalu klien yang datang ke saya, mereka punya satu problem. Pasti. Jadi saya selalu menganggap saya itu sebagai psikiater juga gitu, psikolog. Jadi saya suka nanya, mau buat apa gitu. Kayak anggap restoran, mau buat apa? Oh misalnya let's say Chinese restaurant. Oke, Chinese restaurant seperti apa? Ntar dicurhat, cerita. Nah itu saya langsung di otak saya mikir, oh bagusnya gimana nih, tarik benangnya, tarik kesananya gitu. Jadi memang setiap project itu saya suka menciptakan karakter. Suka saya suka jadi imagine diri saya as a guest. Saya suka jadi kayak role playing jadinya. Jadi saya kadang suka mikir merem gitu. Oh, buka pintu harus lihatnya apa di restoran A. Belok kiri ketemunya apa. Jadi emang saya suka menciptakan sebuah karakter dan narasi di dalam desain. Itu. Jadi kadang memang ada satu brand yang sama. Kalau dijejerin fotonya itu kelihatan sama tapi beda cerita. Oke. Di dalam satu project. Iya, kayak contoh kayak satu desain saya itu yang Busaba lah. Itu kan sebenarnya saya meng-create story. Jadi dari klien turun ke saya, dia pingin buat sesuatu yang lebih Thailand yang agak old tradition gitu. Terus saya kebayangnya, oh gimana kalau kita buat yang lebih kolonial seperti itu. Nah dari situ saya buat tuh cerita, ada cewek, ada this lady punya rumah di next to the Chao Phraya River. Saya ceritanya membuat rumahnya dia, nanti yang di-pick ceritanya itu adalah villanya. Jadi itu dari satu konsep saya suka stretch yang kayak gitu-gitunya. Jadi feelingnya sama tapi elemennya agak sedikit ditweak gitu. Itu saya suka buat cerita kayak gitu. Jadi kayak misalnya terakhir disuruh buat yang di PP karena dia pindah lagi kan. Nah itu saya bilang, oh kita buat, ini kan udah kelihatan rumah di depannya agak seperti gardennya, tapi nggak terlalu heboh gitu. Jadi memang saya suka buat narasi lah. Dan oleh karena itu, yang mulai menemukan sebuah karakter ya. Betul. Bagaimana seorang Bapak Agus Chandra ini dalam mendesain, menyelesaikan masalah. Kurang lebih seperti itu, sama jalan-jalan sih. Itu penting as a designer. Banyak lihat, and then you know the world. Karena nggak bisa jadi katak dalam tempur yang selalu mikir your design is the best, no. Kalau saya selalu lihat, desain saya itu enough tapi what next gitu. Saya suka ngelihat desainer lain punya works yang kayak misalnya kayak karya-karya Tonichi, terus Joyce Weng yang seperti itu yang di luarnya saya suka lihat detailnya. Oh itu saya suka Michael Getty yang gitu-gitu. Saya suka lihat ke desainnya mereka. Saya absorb, oh padahal desainnya nggak complicated tapi the feeling itu yang saya suka. Saya suka desain sesuatu yang feeling, makanya tidak Instagramable desain saya. Tapi cuanable. Oh iya dong. Untungnya beberapa restoran saya desain cuan semuanya. Harus. Jadinya banyak retainer kliennya itu loh. Cuanable untungnya. Saya ada satu klien udah 12 tahun dari pertama kali saya. Udah ada 12 tahun. Itu. Ya, saya udah kerjain project dia. Ya, untungnya di saya kayaknya, I think the way I work ya, I always giving like a bit 100%, jadinya More kayak than kali ya. Sometimes. Saya agak suka ke project, bisa ngobrol sama tukang, saya bisa kontraktor bingung dengan detail, saya bisa kasih solusi gitu. Saya bukan saklek yang
ini nggak bisa harus seperti enggak. Saya lihat yang possible-nya gimana. Ya udah saya kasih suggestion seperti ini. Saya suka gitu. Karena menurut saya tuh desain yang bagus itu tuh bukan dari desainer. Oke. The good design is the collaboration of all. Kontraktor, desainer, klien. Sehebat apapun desain kamu, saya selalu pikir nih, sehebat apapun desainernya, kalau nggak dikasih kontraktor yang benar juga nggak bakal bagus. Betul. Kalau klien yang nggak punya tes, sehebat apapun desainernya nggak bakal jadi a good project. Ini semuanya tuh kolaborasi. Saya selalu menganggap kolaborasi. Saya tuh lebih ke arah, boleh dibilang desain itu kayak jenderal lah jadinya. Make sure semuanya tertata. Jadi saya selalu bilang ke orang-orang, kalau gua mah desain 30% kerja, selebihnya koordinasi. Bener. Betul, 30% desain, selebihnya koordinasi. Make sure bener, terdeliver. Deliver paling penting itu. Betul. Gambar doang bagus tapi. Ya, deliver yang penting. Gitu. Ya, begitulah. Jadi memang saya jadi dari situ, klien retainer saya cukup banyak sih. Jadi memang, ya di satu sisi jadinya saya nggak perlu, untungnya jadinya nggak perlu cari-cari lagi yang baru. Aminnya, tapi emang harus sih nyari yang baru juga gitu loh. Tapi jadinya ya itu. Jadi makanya sosial media saya nggak gitu kenceng. Memang nggak perlu. Iya, saya nggak, sosial media nggak ada, saya jarang ke event karena sibuk sebenarnya juga. Ini project yang betul, pusing kan. Nah, jadi ya itu sih untungnya. Tapi emang baik yang tidak mengenal saya, banyak banget. Saya juga baru tahu mengenai studionya namanya Ain. Ya. Nah, apa itu? Kalau ada dua versi nih, versi yang kalau saya cuma sarkastik bercanda bisa ditanya, itu nama gua Agus Interior. Oke. Nah, kalau versi aslinya itu sebenarnya saya punya konsep itu, yaitu yang saya bilang, Ain just design. Ain itu kan sebenarnya sebuah informal form dari kata is, are, doesn't, don't. Pengganti itu, karena saya berasa saya juga informal orangnya, saya nggak formal amat. Jadi saya suka tuh kata Ain. Nah, dan saya juga selalu merasa saya tuh Ain just a design, karena ya tadi saya bilang desain bagus itu tuh Ain just a design, is more than design. If you want to deliver a good design, betul kan? Jadi ya saya selalu ada anggapan di kepala saya itu, makanya saya kecilkan jadi Ain. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Dari kata is and just design. Dan beberapa, tadi ada cerita sedikit beberapa project, restoran, dan memang betul ya, dilihat dari segala macam karirnya ini, nggak ada terlalu benang merah yang bisa semuanya, ini tipikal, this is Ain design ya, ternyata cukup beragam itu ya. Betul. Kembali lagi saya suka jadi spons sih. Buat nyuci dong? Betul, tapi nggak. Buat nyuci benar. Oke. Buat nyuci, untuk menyerap juga. Jadi tuh saya, makanya di tiap project itu beda-beda, karena saya jadi spons menyerap kemauan klien, menyuci keinginan klien, kadang seperti itu. Jadi yang kayak seperti, banyaklah beberapa sampel karya-karya yang kita pernah kolaborasi, Pak, di hotel itu. Di hotel itu, ya as we know, that's a hard project sebenarnya. Very difficult. Tapi ya, itu di mana saya belajar sangat banyak di project itu. Nah, itu saya kayak spons nyerap. Maunya begini. Saya nyerap. Mereka ngomong minta apa, saya serap, saya balikin. Seperti ini. Pokoknya saya serap semuanya apa yang saya bisa. Karena menurut saya ya itu, kita harus terus proses belajar, gitu. Jadi memang berkembang menjadilah seperti ini. Jadi ditanya style apa, I don't have certain style. Tapi saya suka hal yang detail-detail halus, yang kayak cuman 1 cm, 2 cm yang. Tapi di bagian di hal interior it matters loh. Betul sih. Jadi saya suka ya, frame is not just a frame again.
frame is not just a frame. You have another layer of frame. Between frame ada frame lagi gitu. Jadi saya suka layering juga sih sebenarnya. Terus selain komersil, ya restoran dan segala macam, masuk residential? Residential itu hanya beberapa klien yang saya udah kenal lama, yang saya mau. Karena Yang dimau? iya. Kan menurut saya residential itu agak merepotkan. Iya pasti, karena kan It's different, karena saya kebiasaan komersial kan, everything cepat. very fast. Oh. Residential itu lama dan terlalu banyak pendalaman. Jadi, dan saya kan secara desain itu is more a bit loud. Oh, oke. A bit Karena untuk loud. mengundang ya. Iya, a bit loud. Jadi itu mungkin yang saya gambar kadang kurang Diterima. Sebenarnya diterima, cuman saya nggak gitu. Memang nggak terlalu banyak involve residential sih. Memang saya pernah satu project cukup besar residential apartment. Klien saya ini beli the whole floor. Jadi muter dong. 360 derajat. 1000 meter. Oke. Nah, kalau yang seperti itu saya lumayan tertarik karena saya bisa membuat ruang berbagai macam tema. Dan kebetulan itu kliennya itu tidak ada, dia sangat bebasin kita. Dia cuma kasih deadline, oh Gus, gue pokoknya mau pindah tahun ini gitu. Terserah deh mau gimana. Oke, jadi ya ada 3 living room, ya udah beda yang satu warna apa, yang satu warna apa, yang satu warna apa. Jadi emang agak sedikit. Saya kesannya kayak buat hotel jadinya gitu. Jadi yang benar-benar sangat personal residential tuh saya jarang. Malah terakhir memang saya buat residential untuk klien saya ini, dia salah satu distributor bunga lah terkenal di jalan di Mangga Besar lah itu. Dia simple, dia cuma kasih saya ini tornya. Gus, gue mau buat rumah, apartemen gue nih estetik ya, jadi biar bisa pajang produk gua, dia ngomong gitu. Oke, so I just decide, dia kan 3 apartemen merge jadi satu. Nah itu jadi saya ada kayak kitchen warna biru muda. Di atas mendadak ada kayak lebih ke arah zen, kamar seperti apa. Jadi emang agak di luar dari, ya kalau ngelihat portfolio desainer rumah kan ya ada sesuatu kayak gitu. Kalau saya jadinya ya saya dapatnya kebetulan yang desain rumah suka yang kayak gitu, mendadak shocking mendadak ada sudut apa gitu. It's fun project. Ya. Karena lebih banyak apartemen sih dibandingin rumah saya. Atau mungkin belum saatnya, atau nanti along the way beberapa tahun kemudian baru mulai terbuka juga ya. Karena kan memang mengerjakan rumah as we know tuh kan butuh ekstra ya. Ekstra segala-galanya. Ekstra. Ya betul. Ngerjain rumah butuh ekstra. Cuman I think is a bit my passion memang komersil ya. Ya, so the end goal itu saya selalu suka desain something yang bisa dilihat orang banyak. The end goalnya itu saya suka. Bukan hanya segelintir pemilik rumah ya. Saya suka something yang bisa satu dinikmati orang banyak, di showcase. Memang lebih, I think that's a bit my passion juga gitu. Seperti desain hotel, everyone can enjoy it gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang saya suka ya itu kembali saya suka buat karakter kan. Rumah susah banget saya menciptakan rumah A. Oh saya kepikiran, karakter Dracula kan nggak mungkin gitu kan mendadak gitu. Karena saya suka sometimes loncat auditinya tuh kenceng gitu. Kayak yang energinya besar. Iya kayak misalnya yang itu yang rooftop bar yang di hotel itu. Sebenarnya tuh konsep awalnya itu cuma pembicaraan saya sama klien gitu. Kita buat yuk dari ini Adam and Eve. Dari situ dong berkembang jadi seperti itu. Dari gotiknya dipakai, jadi itu yang makes me excited about the project gitu loh. How further that I can pull.
Itu karena di residential saya nggak dapat gregetnya. Ya pasti kan. Ya karena berhubungan Betul. dengan yang pemilik tinggal. Betul. Limitasi materi yang saya pakai. Karena saya cukup berani pakai material. Warna saya berani. Satu project, like one restoran bisa mendadak fabriknya 9 warna. Mendadak udah pattern A sampai patternnya bisa 3. Kayu bisa berapa warna. Saya suka agak yang bold memang. Different aja gitu. Ya. Ini juga tercermin dalam waktu dulu mengajar juga dong. Iya sih sebenarnya. Cukup tercermin lah ya. Saya sih emang sebenarnya ngajar itu cukup passion kalau muridnya itu ada passion juga. Sama-sama pengen belajar juga nih. Nah itu saya suka. Ya justru yang memang yang sukses sekarang tuh yang ingin belajar. Ada nama-nama besar lah sekarang lah. Nah ada satu yang cukup saya jadi ada kisah lucu nih sebenarnya. Ada satu Pak Fernando pernah ketemu lah dia lah di satu project. Jadi fotografer juga sekarang. Dia dulu jadi anak murid saya. Ketika desain saya lihat kayaknya ini tidak akan survive di industri. Tapi dia ada taste. Tarikan gambarnya bagus, proporsinya bagus. Jadi kayak nge-layout tuh kayak ngelukis. Kan jadinya kayak, loh kok begini ya gitu. Nah dari situ saya malah decided kita as a lecturer coba beritahu kayaknya you not belong here gitu. Karena saya takut bakal jadi wasted talent. Karena saya lihat dia ada talent. Dia ada mata, tapi di tempat yang salah. Nah, saya decide. Jadi saya kasih tahu ada kepala dosen lah, ada kepalanya lah. Saya bilang, I think this kid harus dipindahin ke another design appliance gitu, yang kayak mungkin fine art, karena dia berasa dan sensitif dengan art. Oke, akhirnya kita decide minta orang tuanya pindah. Sampai sejauh itu? Ya, dan akhirnya dia pindah kan, jadi berhenti dari interior, dia pindah jadi belajar fine art maybe, saya udah lupa itu. Nah, dia jadi pelukis dan sekarang jadi fotografer. Dan cukup lumayan terkenal dan jadi filmografi juga. Itu saya juga ya masih terbesit lah. Itu saya cuma nengok, wah desain lu sih susah. Lu interior sih bakal, it will be hard, you will not survive. Gitu. Dan itu juga banyak mahasiswa yang sebenarnya kan dia kadang-kadang merasa dia bisa di sini, atau dia pikir inilah jalan hidup dia, tapi setelah dia masuk, betul, ternyata begini. Betul, ya. Betul. Banyak, justru banyak yang dari orang tua minta. Oh gitu? Oh banyak. Itu sih saya biasanya sih saya cuma lihat, ya sudahlah. Ya sudahlah gitu. Terus abis ya sudahlah, terus ditanya kenapa masuk di sini? Karena udah orang tua. Makin dia oke, Garit. Ya sudahlah. Gitu. Memang unik-unik lah. Jadi kelihatan sih yang dari kuliah itu yang akan berhasil seperti apa tuh kelihatan. Kelihatan banget. Mau seberapa jauh ya itu kelihatan. Banyak Pak. Sampai kayak ternyata nggak jelek-jelek juga jadi dosen ternyata. You can. Apalagi kan praktikal dan segala macam ya. Itu you can. Karena pada akhirnya semua kembali lagi harus mengajar ya. Ya betul sih. Betul, harus regenerasi sih saya bilang. Gitu. Betul. Kemudian kalau kita bicara mengenai event Indonesia Design Week 2025 ini kan temanya identity. Betul. And then how to relate about your project or your design sebenarnya? Dari event ini? Dari kata-kata identity ini. Identity about me? Well, anything about you, about your project, about your philosophy. Mungkin dari event dulu ya. Saya kan sebenarnya udah datang kemarin ya, udah 2 hari. Okay. It's quite
seru juga gitu. Jarang-jarang this community buat acara seperti ini sih, jujur aja. Di luar exhibition hall, ya kan? Ini kayak cukup menarik gitu loh. Jadi semua toko open house, seperti itu welcoming. I think it's a good for their identity. Betul kan? Jadi dan semoga bisa jadi ya benar-benar kayak Milan Design Week seperti itu kan, jadi kayak international identity. Karena saya lihat kan brand-brand di sini rata-rata tuh udah exporter, they are good gitu. Cuman memang di Indonesia sendiri mereka belum ada identity, jadi kesannya kayak siapa sih gitu loh. Jadi belum. Jadi mungkin dari acara ini bagus untuk menggigit identity mereka. Gitu. Kalau saya sendiri identity be yourself, my identity is like I am who I am sih, kayak gini. Kayak saya as a designer emang unik sih, saya kadang agak treat klien saya itu as a frame kadang. Jadi tuh mungkin ya balik lagi, saya orangnya nggak formal. Jadi saya juga some of klien saya tuh mungkin balik ke saya karena saya orangnya nyablak kali ya. My identity is a bit like very true, truthful, jelek is jelek, good is good, gitu. Jadi saya nggak ada filter kadang gitu. Jadi saya sama very practical. As a identity ya mungkin saya cukup versatile, I think ya. Mungkin karena saya mendengar, bereact, absorbing gitu. Karena at the end, me as a designer, ya the end goal is answering the client problem. The end goal, bukan putting your identity front gitu loh. You know what I mean gitu loh. Jadi ya lebih ke arah itu. Ada kata-kata yang bisa di-share kepada kami ini, para pendengar, untuk memberikan inspirasi apa berdasarkan pengalaman? Ya, kalau saya sih mungkin ya untuk adik-adik desainer kali ya. Kan ini ceritanya jadi dosen. Adik desainer, calon desainer ya. Memang interior design itu banyak yang bilang we are just like choosing the fabric and furniture. No, memang kerjaan kita akan susah, tapi hang in there. Ketika you see the fruition of your works, itu sangat berharga. Gitu. Jadi keep on good work aja sih, menurut saya sih. Keep on good work. Gitu. Tapi tentu dengan kan bagaimana how to keep good work kan nggak semua orang mengerti ya sebetulnya. Itu sih kembali ke diri sendiri ya. Kalau keep on good work biasanya tetap, kalau saya sih emang rumusnya itu listening your client and delivering. Listening your client and delivering. Gitu sih, saya selalu seperti itu kalau mau keep my good work ya. Sama deadline harus tetap dijaga. Deadline itu ya kadang miss dikit tapi jangan sampai miss banyak gitu. Atau deadline yang malah mendrive. Kadang kan nggak ada kata mundur kan kalau udah deadline. Betul sih kadang itu. Betul. Deadline yang ngedrive sih kadang. Apalagi kita di komersial, harus buka nih tanggal sekian, kalau nggak dikenain denda. Ya itu sih salah satunya juga. Tapi again, kalau kita mau as a designer, saya selalu ngomong ke yang designer, sering lihat-lihat. So you are bukan jadi katak dalam tempurung. Gitu. Karena menurut saya itu satu hal itu adalah tidak ada originality di bawah matahari ini. Jadi you see, saya nggak ngomong copy, you see and reference it. Jadi kayak back data gitu. Nah salah satu yang menjadi itu ya kerja kerasnya, salah satu itu juga keep curious. Gitu. Terima kasih banyak loh, banyak sekali, luar biasa. Semoga bermanfaat. Sangat bermanfaat. Dengan yang random ini.
Demikian perbincangan kita di Journey Talks hari ini bersama Bapak Agus Chandra, dan terima kasih juga para pendengar serta Home Story atas dukungannya di Indonesia Design Week 2025. Sampai jumpa pada sesi berikutnya, dan terima kasih banyak. Thank you. Thank you so much. Thank you, Pak. Thank you. Thank you.